Assalamualaikum. Malam. Di video kali ini season teman cerita episode 2 ada Leti. Hai. Ti, kita kenal sudah dari kapan, Ti? Kau mau apa cerita nih? Udah lama lah pokoknya. Dari 2014 ya kayaknya? Iya benar. Kita sama-sama Dari awal satu kuliah. Iya. Satu lokal juga. Satu lokal, satu jurusan, satu univ. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa duduk sama-sama di sini. Masih best friend. Kita masih Iya. best friend. Berapa umur sekarang, Ti? Hah? Umur 25 tahun alhamdulillah. Kenapa belum nikah, Ti? Hah? Kenapa belum nikah? Nah, karena kan sekarang di umur-umur kita nih kayak pasti ditanyain terus lah kapan nikah. Oh iya, Kenapa belum nikah? pertanyaannya agak lebih sensitif ya. Siapa sih? Aku tuh pengen nikah ya, cuma memang belum ketemu aja jodohnya. Sekarang ada pacar gak, Ti? Oh, alhamdulillah saya jomblo. Bukan jomblo sih, single. Saya single. Kenapa nggak ada cantiknya dirimu nggak ada pacar? Bingung aja apa. Gak apa-apa. Kalau dibilang nggak punya pacar kenapa? Ya gimana ya? Ya memang mesti pengen sendiri aja sih. Oh, gitu. Iya benar. Emangnya- Nanti juga datang sendiri kalau teman-teman yang ini yang banyak apa namanya? Yang kayak kenal-kenalan gitu banyak aja. Cuma kalau pacar ya belum ada yang cocok. Emangnya kriterianya kayak mana? Kriteria. Pastilah yakin loh banyak yang dekat sama aku. Kenapa? Jadi untuk kriteria aku tuh dia yang aku sih kalau misalnya kayak mau lihat pasangan atau pacar itu nggak harus yang muluk-muluk ya. Aku tuh yang penting nyaman. Yang pertama tuh nyaman. Kalau misalnya soal kayak fisik atau apa itu mungkin poin keberapa gitu. Kalau soal Bonus. ya Fisik benar. bonus. Kalau soal fisik bonus. Kalau masalah ini ya paling aku tuh lebih kenyaman aja sih, terus enak diajak ngobrol, nyambung gitu. Emang paling penting kalau teman bicara sih. Iya benar, teman bicara. Kayak Ti, menurutmu laki-laki seperti apa yang bisa kau pertahankan? Yang menurutmu baik, yang menurutmu bisa jadi calon suami, yang bisa jadi pendamping. itu sesuai yang bisa kupertahankan ya. Yang pertama tuh orangnya setia pastinya. Mau gimana pun, karena gimana ya, kalau misalnya satu aja dia udah nggak stay tuh hubungan pasti bakal nggak baik-baik. Kedepannya pasti ya bakal hancur, nggak mulus gitu. Jadi menurutku seseorang yang bisa dipertahankan, diperjuangkan tuh yang memang benar-benar orangnya baik, sabar, dan setia. Banyak betul ya. Iya, tapi karena kayak cowok-cowok sekarang tuh kayak mereka tuh tidak cukup dengan satu cewek. Ketika Bukan lagi. bersampulkan setia, tapi ujung-ujung chat sama cewek lain, Benar banget. ketemu sama cewek lain. Iya, di Biar belakang kita kayak ya benar. Gimana ya, kalau perempuan kan dia lebih menggunakan perasaan. Kalau cowok, kalau mereka lebih ke logika. iya. Kalau menurutku ya, namanya perempuan ini kan dia lebih, karena dia pakai perasaan otomatis dia kayak lebih sayang gimana. Tapi kalau misalnya aduh bingung soal apa. Nih buat cowok-cowok kalau misalnya sudah punya satu cewek, Benar banget. iya, dibaik-baiki hubungannya gitu supaya kayak bisa betul-betul sampai ke jenjang yang lebih serius gitu, jangan main-main terus. Iya benar banget. Apalagi kayak Reti nih pusing trauma soalnya dia sama mantannya yang Mau tahu nggak? Aku tuh nggak tahu pokoknya ya. ceritakan Ti tentang masalahmu dan mantanmu yang paling terakhir lah, pokoknya sedikit aja yang bisa kau Jadi- kasih pelajaran sedikit. Ya, jadi kalau mau bicara soal percintaan di aku ya, mau gimana, kalau aku pribadi sih karena aku yang jalanin atau gimana, ya orang-orang kan juga nggak tahu, dia cuma sebatas melihat dari sosial media. Iya. Kebetulan kalau yang cowok aku yang terakhir itu
itu aku nggak pernah posting, dan orang-orang pada, kalau sebelumnya tuh kan aku posting selalu, tapi kalau lebih ke sini tuh lebih ya cukup Mau yang privat, privat, ya benar-benar lebih ke privat tapi gitu. harus serius, tapi ujung-ujungnya Ujung-ujungnya aku kandas. di ghosting lagi. Nggak tahu kenapa. Kalau aku ya mungkin karena aku kalau soal hubungan mau dibilang, aku tipikal orang yang sekali sayang sama orang tuh sayang Iya, betul. banget. Jadi aku tuh kayak mau dibilang sampai di sosial media pada yang ngechat aku tuh tanyain gini-gini, di macam posting sesuatu pasti di komen, ada teman-teman dari sosial media yang komen. Terus aku tuh kalau macam punya pasangan, aku lebih menjaga dan aku nggak ngebalas chat-chat mereka. Emang harusnya seperti itu sih kalau memang harus hubungan serius kan. Kalau memang orang-orang yang tidak serius pastilah mereka kayak membalas semua chat-chat orang, ya kan. Tidak pedulikan perasaan kayak pacarnya gitu. Tapi kan kalau misalnya kalau masalah kayak kalau aku ya di hubunganku, aku tuh lebih gimana ya, kalau misalnya karena aku orangnya kalau sekali sayang banget, setia banget, bukan yang ngaku atau gimana, cuma memang aku lebih menjaga perasaannya pasanganku. Cuma aku nggak tahu bagaimana nasib aku, tuh kurang beruntung kalau soal percintaan. Tahu sendiri kan bagaimana. Nah, jadi kalau mau dibilang kalian lihat aku tuh bahagia aja, itu sebenarnya enggak, karena apapun yang aku posting di sosial media itu tuh semua yang bahagia aja. Kalaupun lagi ada kayak ngeposting kata-kata yang gimana ya, manusiawi lah ya, perasaan. Nah terus kalau soal hubunganku tuh yang mau dipaksakan gimana aja, meskipun kita sendiri yang baik, setia atau gimana ngertiin pasangan kita juga nggak bisa menuntut dia untuk membalas itu semua. Karena kalau masih dalam status berpacaran, kalau aku pribadi, aku berpacaran terlalu ini. aku nggak mau kayak namanya terlalu ngatur. Kalau soal marah tuh kan pastilah wajar kan, namanya kita marah sesuatu tuh yang biasa aja kalau dalam hubungan. Yang masih bisa ditoleransi marahnya gitu. Terus percaya atau nggak percaya, aku selama pacaran nggak pernah yang namanya mau pegang handphonenya pacarku. Aku nggak pernah sama sekali mau pegang, karena apa? Aku lebih menjaga perasaan dan privasinya dia juga. Dan itu lebih ke privasi. Nah kalau misalnya kayak, dan aku tuh kalau misalnya kalau pacaran nggak mau namanya cari tahu pacarku tuh gini. Iya benar, karena aku lebih menjaga perasaanku daripada harus aku tahu. Nah jadi lebih kayak macamnya, kalau kita pacaran kan kita udah terima dia apa adanya, otomatis kita harus percaya apapun yang dia lakukan. Kalaupun dia melakukan sesuatu yang jahat atau yang curang di belakang kita, otomatis nanti pasti juga ketahuan. Mau ditutupin gimana pun nanti pasti juga ketahuan. Sampai pada akhirnya ketahuan lah yang terakhir nih. Iya, masalahnya. Iya benar. Kalau yang terakhir tuh masalahnya lebih susah, dan aku nggak bisa jelaskan ya gimana, karena memang kalau yang terakhir nih dia lebih, pokoknya karena aku privat betul hubunganku yang terakhir ini, jadi aku tidak bisa terlalu omong banyak soal hubunganku yang terakhir. Tapi kalau soal hubungan ya bagaimana ya dibilang, itu sensitif lah, dan aku tipikal orang yang kurang beruntung dalam hal tersebut. Ya nggak tahu karena apa ya, namanya aku juga bukan manusia yang sempurna. Kalau aku punya hubungan, aku sebisa mungkin melakukan atau pokoknya melakukan sesuatu yang menurutku baik buat aku, dan aku juga nggak memaksakan itu baik buat dia gitu. Dan kita juga nggak bisa memaksakan orang. Jadi kalau misalnya cowok tuh sudah kayak bilang sudah nggak nyaman, kan terasa tuh ya beda di awal. Oh gitu. Perempuan tuh lebih sensitif. Jadi kalau aku ya, nggak tahu ya kalau Ida ya. Nah jadi kalau aku tuh ngerasa gini, kan kalau menurutku kebanyakan cowok tuh lebih ke penasaran ke aku, kalau aku rasa. Nah cowok-cowok selama ini datang-datang gitu. Iya benar, mereka cuma penasaran. Dan makin kesini makin aku mikir juga ya, oh iya oke. Jadi nggak usah terlalu berlebihan ngerespon mereka sekarang. Jadi aku lebih kayak ya menjaga gimana gini, ini yang ini nanti ditanyain ini apa maksud dan tujuannya apa. Kalau sebatas ini ya sudah gitu. Nah jadi sampai di mana tadi? Lupa sudah. Misal sampai hubungannya yang ini, yang apa namanya, nutupi privasinya si cowok supaya tidak terlalu dibuka, sebagai pacarnya tidak terlalu kayak apa, membuka privasinya si pacar kita. Gimana ya? Kalau soal pacaran ya,
meskipun nanti kalau mau menikah itu Tapi tetap kalau misalnya privasinya dijaga betul, kita ndak tahu dia ndak ini kah, ndak nyolong kah, maksudnya ndak nyolong waktu, ndak nyari kesempatan di dalam hubungan ini. di dalam hubungan ya. Itu kalau masalah dia mau melakukan itu yang bilang, kalau misalnya kalau dalam hubungan dia mau melakukan curang itu yang penting jangan ngelakuin macam dia mau melakukan ini yang memang menurutku tidak bagus, yang jelas jangan aku lihat dan aku nggak mau cari tahu. Kalau aku udah lihat benar-benar aku udah nggak bisa maafin, karena aku memang lebih baik aku nggak mencari tahu dan aku nggak mau tahu karena aku lebih menjaga perasaanku. Asik. Karena kebahagiaan diri kita juga sih yang atur. Iya, Kalau benar. kita ya sok tahu nyari tahu apa segala macam, sakit hati sendiri lah. Dia mungkin di luar sana memang banyak ya pasangan-pasangan yang kan setiap orang berbeda-beda. Dia cara pacarannya seperti apa kita juga nggak tahu, dan kita juga nggak bisa ngikutin dia harus ikut cara pacaran kita dan kita harus ikut cara pacaran kita. Kita punya cara sendiri-sendiri masing-masing, bagaimana cara kita menjalani senyamannya kita. Nah di luar sana kan kayak aku nih, aku lebih kayak kalau punya hubungan aku lebih menjaga dan aku nggak mau terlalu kepoin, bukannya masalah aku nggak sayang atau gimana ya, tapi aku lebih ya udahlah, aku lebih percaya sama dia di belakangku pasti baik-baik aja. Kalaupun nanti dia bakal curang di belakangku, ya itulah ya yang dibilang dia pasti. Tapi memang sebaiknya kalau ada masalah dicerita, Iya, jadi benar. bisa selesai sama-sama. Komunikasi lah ya nomor satu, guys. Jadi sampai sekarang belum ada yang serius kalau datang ke rumah tuh. Kalau Pernah kah? gini, Nah, ada yang serius datang sampai ke rumah, Sudah ada. ketemu sama orang tua. sudah ada, cuma belum sampai ngomong langsung ke orang tua langsung, karena dia lebih kayak masih komunikasi sama aku, kita masih kayak berunding gitu. Jadi aku mikir gimana nanti, karena hubungan yang serius lebih ke jenjang yang menikah itu nggak gampang. Nah, Sangat tidak mudah. Nah, orang tuh seenaknya jangan ngomong kapan nikah, gimana ini, gimana. Iya, Padahal betul. tuh kan sebenarnya kita nikah tuh butuh persiapan, bener, mental, fisik fisik. juga. Karena setelah menikah kehidupan kita bakal berubah. Iya, sangat berubah aku rasa. Kita bisa gimana ya? Banyak loh contoh-contoh yang bisa kita lihat kayak hubungan orang. Iya benar, apalagi kayak bukan di lingkup kita aja, teman-teman Iya, biasa iya. yang banyak tuh yang nikah muda dan nggak menutup kemungkinan hubungannya itu ya nggak lama. Nggak sukses, nggak apa, maksudnya nggak terjadi apa, maksudnya ada nggak langgeng. Ya benar. Jadi kalau misalnya kalau aku pribadi, karena menikah itu cukup sekali seumur hidup guys. Maunya, amin. Sekali seumur hidup dan wajar. Aku bukannya milih-milih, bukannya gimana-gimana. Aku lebih kayak, kan banyak tuh orang yang bilang, tuh lebih mungkin kamu terlalu milih-milih atau gimana. Toh itu bukan maksud kita milih-milih dia harus begini, dia harus begini. Enggak. Aku mendasarkan hubunganku atau memilih seseorang itu bukan karena pilihan yang lain-lain, karena aku lebih milih kedepannya tuh nanti depannya seperti apa. Jadi wajar untuk dipilih karena nikah sekali seumur hidup guys. Dan lagian kalau kita sebelum nikah kan kenal sama orang tuh, kita juga harus kayak memperhatikan apa visi misi pernikahan ke depannya kayak mana. Iya benar. Kalau niatnya ya kayak mau nikah doang, Benar. ya pastilah sebentar juga sih pernikahannya kalau misalnya niatnya cuma kayak gitu. Yang penting kita punya tujuan sama visi dan misi yang sama lah untuk kedepannya, karena semuanya tuh harus dicocokkan. Karena memang gini ya, kalau misalnya pribadi saat dua orang ditemukan jadi satu itu nggak gampang dan waktunya juga nggak cepat. Jadi kita harus benar-benar punya sesuatu yang kayak nanti kita obrolin nih, nanti setelah nikah kita kayak gini, jadi semuanya tuh tertata, nggak asal-asalan aja. Oh iya, sambung tadi sama yang kau bilang sudah datang sampai ke rumah. Iya benar, hampir lupa. Jadi jadi gini, aku nggak munafik ya. Aku kalau hubungan aku lebih banyak dekat sama yang beda agama. Jadi ya kalau soal agama Tapi aku kalau masih misalnya- privat.
Kalau misalnya dia berbeda agama, tapi kau siap nggak masuk agamanya si laki-laki? Gini ya, kalau Atau enggak kau yang ngajak si laki-laki buat masuk agama? gini, jadi waktu dulu awal-awal mungkin karena kita masih muda, mama aku tuh namanya orang tua ya, orang tua makmu, jujur dia nentang dan sekarang makin kesini aku sering ngobrol kan sama mamaku gitu. Ma ini nanti bukan masalahnya gimana, namanya orang tua pasti juga punya Semua orang tua tuh mau anaknya baik. iya bahagia. Nah jadi aku tuh sering ngobrol gini kan. Jadi mamaku tuh sekarang tuh lebih ngerti karena mungkin dia udah paham kan, dan kita juga sudah punya bisa itulah pilihan kita. Nanti setelah menikah bukannya kita melepas dari orang tua atau gimana, orang tua tetap ikut serta. Cuma kalau dalam hubungan pernikahan itu atau hubungan rumah tangga itu nanti orang tua nggak 100% bisa ikut, karena aku anak perempuan otomatis nanti ngikut suami kan, kita kan perempuan ikut suami, jadi kita jadi tanggungan suami. Jadi mau nggak mau namanya orang tua, kalau misalnya aku sekarang jadi mamaku tuh terserah pilihanku, yang penting kau nyaman, orangnya bagus, sopan. Kan aku kebanyakan keseringan aku ngajak mereka ke rumah, aku lebih sering ketemu kalau ajak ketemu orangnya ke rumah, jadi mamaku tahu gitu ya gitu. Jadi mamaku nggak gimana ya, kalau dulunya sih dia memang nentang. Kalau sekarang dia mungkin anakku mungkin udah paham lah gimana, dan itu kan pilihan hidup kan, dan nggak mungkin kita kayak apa ya, kalau namanya sudah gimana ya, bingung. Kalau sudah itu pilihan dan itu yang terbaik, mau enggak orang tua sih pasti mendukung. Iya benar, karena itu pilihan kita guys. Nah, sekarang guys daftarlah. Daftar apa nih? Yang mau segera, mumpung masih jomblo juga. Tapi kayak tadi nih ya kan ada sudah yang datang ke rumah. Aku gini ya Beb, bukannya aku nolak atau gimana, karena aku masih lihat dan aku kan juga pilih-pilih atau gimana, aku nggak bisa ngejalanin kayak langsung. Kan ada orang bilang sudah datang nih yang mau ngelamar tapi ditolak. Aku tuh beda orangnya, bukannya gimana, aku pribadi aku tuh nggak bisa ngejalanin sama orang yang memang aku nggak tertarik. Mau dia sebaik apapun, mau dia secakep apapun, mau dia pokoknya dua sesiap apapun, tapi kalau aku pribadi nggak tertarik sama orang tersebut, aku nggak bisa jalanin. Karena aku mikir gini, daripada aku ngejalanin aku nggak ada perasaan, dia nanti merasa tersakiti gitu. Jadi lebih baik Tapi kan nggak percaya perasaan tuh tumbuh seiring waktu. Belum pernah rasa? belum Selama ini belum pernah merasakan. Oh, harusnya pertama kenal, kalau yang sudah rasa baru bisa jalani. Iya, kalau aku belum, karena mungkin aku bukannya nggak percaya, Cuma karena memang belum jalani. belum pernah kali. ya benar, karena belum pernah mengalami, jadi aku ya gitu deh. Belum bisa. Ada yang mau aku sampaikan tadi tentang kayak opini sekarang tuh yang kayak orang-orang menjalani hubungan tanpa status. Kan sekarang tuh begini, kayaknya cowok-cowok sekarang tuh lebih suka kayak gitu deh. Iya benar. Mereka tuh kayak suka menjalani hubungan tanpa status tuh. Kedoknya berteman tapi nyaman. Yang nggak apa-apa. Kalau aku menurut aku nggak apa-apa sih. Kalau aku ya, menurutku nggak apa-apa, karena yang penting komitmen. Mau hubunganmu Tapi kan sakit lah, lebih sakit lagi kalau misalnya tiba-tiba ada kabar. Maksudnya kita orang tuh dua orang ini tidak pernah memulai, tapi tiba-tiba tidak ada kabar, tidak ada akhir juga. Oh alah, kayak mana itu deh? Susah, makanya itu lebih sakit. Kata orang sih lebih sakit daripada orang yang betul-betul habis pacaran khusus. Gimana tuh ya? Pernah nggak kau? Aku nggak pernah sih. Maksudnya sama teman-teman yang dekat, ada yang pernah saling suka tapi tidak jadian? Nggak sampai ke situ. Aku anggap itu kayak biasa aja sih. Kalau yang masalah kayak hubungan tanpa status tuh yang menurutku yang kayak nggak apa-apa jalanin. Iya, ini pendapat pribadi. Nggak apa-apa jalanin hubungan, yang penting kita berkomitmen. Mau pacaranku tapi kalau nggak komitmen kan sama aja bohong. Cuma dijalani.
Iya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video hari ini sampai di sini. Jadi semoga bisa diambil positif, hal-hal yang positif. Thank you Reti sudah muncul di video saya. Dan silakan, bye bye.